Halo semuanya, kembali lagi di High Class. Jadi, di High Class kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan matematika ekonomi mengenai optimisasi fungsi dengan dua variabel bebas. So, jangan sampai ketinggalan ya. Semangat belajar. Di sini ada contoh soal. Carilah titik-titik kritis dan tentukanlah apakah maksimum relatif, minimum relatif, titik plana, atau titik belok dari fungsi tersebut. Maka di sini ada fungsinya nih, yakni Z sama dengan 16X ditambah 30Y min X kuadrat min 3Y kuadrat min XY. Oke, langkah pertama diapain dulu nih? Maka langkah pertama kita cari derivatif parsial dari fungsi-fungsi variabelnya, atau kita cari turunannya dari masing-masing variabel. Kita cari yang variabel X terlebih dahulu. Maka kita turunkan nih yang ada variabel X-nya. 16X diturunkan menjadi 16 min X kuadrat kita turunkan menjadi min 2X. Ada lagi nggak yang variabelnya X? Yang ada X-nya. Ada. Yang mana? Min XY. Karena kita menurunkan fungsi variabel X, maka yang diturunkan menjadi tinggal 1Y. Kenapa 1? Karena di sini sebenarnya ada angka 1. Angka 1 tidak perlu ditulis. Karena kita mempermudah biar tidak bingung, kita tulis 1Y ya. Terus selanjutnya ada variabel Y. Kita cari yang ada variabel Y-nya. Ini 30Y. 30Y diturunkan menjadi 30 min berapa? Min 3Y kuadrat diturunkan menjadi 6Y. Lalu selanjutnya dikurang berapa nih? Min XY. Karena kita nurunin variabel Y, maka yang tersisa tinggal 1X. Oke. Kita dapat persamaannya. Jangan lupa habis itu disama dengankan dengan 0. Oke. Lalu gimana nih? Karena disama dengan 0, maka kita pindah ya, biar mempermudah. 16 tetap di sisi kiri, sama dengan, karena disama dengan ini min 2X min 1Y kita pindah ke sisi kanan, maka akan menjadi lawannya tandanya. Min 2X kita pindah ke sisi kanan, maka menjadi 2X positif ditambah 1Y. Oke, yang kedua 30-nya tetap sama min 6Y min 1X. Pindah posisi maka tandanya juga berubah. Lawannya ya. Kita samakan posisinya berarti yang X sama X 1X ditambah 6Y. Oke, kita udah dapat persamaan 1 sama persamaan 2. Lalu gimana caranya? Karena kita butuh masing-masing nilai X dan Y, maka kita cari dengan cara dieliminasi. Lalu bagaimana cara mengeliminasinya? Kita harus menyamakan angka dari masing-masing variabel. Kita coba menghilangkan variabel X ya, maka yang awal, yang persamaan pertama tetap dikalikan 1, persamaan kedua dikali 2. Oke, karena kita mau menghilangkan variabel X, yang variabel sini agar sama dengan variabel yang pertama, maka dikali 2 ya. Maka sama dengan kita peroleh, nah yang pertama tetap, ini tetap, yang kedua 30 dikali 2 sama dengan 60. 1X dikali 2 sama dengan 2X. Ditambah 6 dikali 2 sama dengan 12. Oke, kita udah dapet nih persamaannya. Lalu kita apain? Eliminasikan variabel X ya. 16 dikurang 60. Hasilnya min 44 sama dengan, karena tadi kita tujuannya mengeliminasi variabel X, maka ini habis ya 2X min 2X sama dengan 0. 0 tidak perlu kita tulis. Terus selanjutnya 1 min 12X
1Y min 12Y, maka min 11Y. Oke, kita peroleh nilai Y. Berapa nih? Negatif 44. Jika negatif dibagi negatif 11. Kenapa dibagi negatif 11? Karena ini. Karena untuk mencari nilai Y, angka ini harus dipindah ke sisi lawannya ya. Maka kita peroleh nilai Y. Maka nilai Y sama dengan berapa? Oke, kita dapat nih. Terus nyari nilai X-nya gimana? Kita substitusikan. Yang sini disubstitusikan ke persamaan berapa? Kita cari yang paling mudah ya, yang angkanya paling kecil. Persamaan 1. Oke, maka kita masukin. Nih, fungsinya. Kita masukin ke sini. Y-nya diganti dengan 4. Dikali 4. Oke. 1 kali 4, 4. Maka 16. Ini 16 sama dengan 2X plus 4. Oke, kita udah dapat nih. Karena kita mau nyari nilai X, maka variabel X ini harus sendirian tanpa ada embel-embel plus 4. Maka kita pindah ke sisi sebelah kiri angka-angkanya. Kenapa dia negatif? Karena dia pindah ke sisi lawannya ya. Maka sama dengan 2X. Oke, kita peroleh di sini angka 12 sama dengan 2X. Maka 12 dibagi 2 sama dengan X sama dengan 6. Oke ya, udah dapet nih masing-masing titiknya. Maka titik ekstrim dari fungsi tersebut adalah X sama dengan 6 dan Y berapa Y-nya? 4 adalah X sama dengan 6 dan Y sama dengan min 4. Oke. Udah dapat nih. Lalu apa selanjutnya langkah yang berikutnya? Kita cari derivatif parsial kedua dari masing-masing fungsi tersebut. Nah nih fungsinya. Kita copy. Kita cari. Oke, di sini. Cari derivatif parsial kedua ya atau turunan kedua dari masing-masing variabel. Maka kita peroleh f(x)(x). Karena dia turunan kedua, berapa? Yang ada fungsi x-nya saja. Di sini, min 2. Lalu selanjutnya, ada turunan kedua dari fungsi y. Y sama dengan yang ada variabel y-nya saja, maka min 5. Lalu, kita cari nilai f(x), y. Dari mana? Dari sini nih. X-nya min 1, Y-nya min 1. Kita dapat sama dengan negatif 1. Oke, sudah. Maka kita buat determinan sama dengan kita peroleh nih masing-masing posisinya. Oke, f(x). Nah, kita posisinya ditaruh di sini negatif 2. X-nya negatif 1. X-nya tetap karena dia ada di X, ada di Y, maka negatif 1. Yang ini negatif 6.
Ya, oke, kita dapat, maka sama dengan kita kali silang nih, yang ini ke sini min 2 dikali min 6 dikurang min 1 dikali min 1, maka berapa ya? Min 6 dikali min 2 sama dengan 12 dikurang 1, maka D-nya sama dengan 11. Oke, kita dapat nilai D-nya. Maka karena nilai D lebih dari 0, terus nilai dari fungsi fx-nya kurang dari 0 pun begitu juga dengan fy-nya pun kurang dari 0. Maka dalam artian fungsi ini merupakan nilai maksimum relatif. Nah, nilainya maksimum relatif. Oke, sudah. Maka ada kesalahan yakni karena D-nya lebih dari 0, fx-nya kurang dari 0, fy-nya kurang dari 0, maka nilainya minimum relatif dengan nilai maksimum berapa? Kita masukkan fungsinya nih dengan begini. X-nya kita ganti berapa tadi nilai X-nya? Kita lihat ke atas lagi ya. X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah min 4. X-nya kita ganti dengan 6. Y-nya kita ganti dengan min 4. Ini lagi X kuadratnya, maka X-nya kita ganti dengan angka 6. Y kuadratnya kita ganti dengan angka min 4. Pun begitu juga dengan X ini 6 kali min 4. Oke, kita peroleh maka nilai Z sama dengan 16 dikali 6 itu 96. Oke, lanjut. 96 dikurang berapa? Kenapa dikurang? Karena 30 dikali negatif 4 sama dengan negatif ya. Jadi dikurang 120 dikurang 36. Kenapa ini enggak jadi plus 36? Karena yang dikuadratkan hanya 6 kuadrat, bukan min 6 kuadrat. Oke. Dikurang min 4 kuadrat. Nah, seperti ini nih, baru positif. Min 4 kuadrat dikuadratkan jadi 16. 16 dikali min 3 sama dengan min 48 ditambah 24.
maka kita peroleh nilai Y-nya, nilai Z-nya sama dengan negatif 8. Oke, cukup sekian sampai di sini. Kita peroleh nilai maksimumnya dari ini adalah minus 80. Oke, sekian, terima kasih. Dan selanjutnya kita harus mencari nilai optimum dan nilai maksimum atau optimum. Jadi dari persamaan Z sama dengan 3x kuadrat plus 4y kuadrat plus 2xy dengan nilai x plus y sama dengan 25 ini, kita harus mencari nilai optimumnya dan menentukan apakah fungsi Z ini memiliki titik maksimum relatif atau minimum relatif. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat fungsi Lagrange. Nah, fungsi Lagrange ini kita dapatkan dari ini persamaan Z ini yang kemudian kita jumlahkan dengan lambda yang dikalikan dengan fungsi dalam. Jadi kita dapatkan fungsi Lagrange adalah Z sama dengan 3x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy plus lambda dikalikan dengan 25 min x min y. Setelah dapatkan fungsinya, kemudian kita harus mencari derivatif parsial pertama atau turunan pertamanya. Kita di sini akan membuat turunan pertama dari x, y, dan lambda. Jadi di sini kita buat zx. Zx ini kita dapatkan dari persamaan z yang memiliki variabel x. Jadi di sini ada 3x kuadrat plus 2xy dan lambda dikali min x jadi min lambda x. Nah, jadi zx adalah sama dengan 3x kuadrat menjadi 6x, 2xy menjadi 2y, dan min lambda x menjadi min lambda. Yang kemudian kita sama dengankan dengan 0 menjadi 6x plus 2y min lambda sama dengan 0. Selanjutnya untuk zy kita dapatkan dari persamaan z yang memiliki variabel y, yaitu ada 4y kuadrat, 2xy, dan lambda dikali min y menjadi min lambda y. Sehingga kita turunkan menjadi zy sama dengan 4y kuadrat menjadi 8y, 2xy menjadi 2x, dan min lambda y menjadi min lambda. Kemudian kita sama dengan 0 sehingga menjadi 2x plus 8y min lambda sama dengan 0. Lalu untuk z lambda kita dapatkan dari 25 lambda menjadi 25, min lambda x menjadi min x, dan min lambda y menjadi min y. Kemudian kita sama dengankan sehingga menjadi 3 plus y sama dengan 25. Langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, kita harus mencari nilai x, y, dan lambda dengan cara mengeliminasi dari persamaan zx, zy, dan zlambda. Pertama-tama kita harus mengeliminasikan nih persamaan zx dan persamaan zy. Jadi 6x plus 2y min lambda sama dengan 0 dengan 2x plus 8y min lambda sama dengan 0 kita eliminasi menghasilkan persamaan baru yaitu 8x plus 4y sama dengan 0. Kemudian dari persamaan baru ini kita eliminasikan kembali dengan persamaan z lambda yaitu x plus y sama dengan 25. Nah, setelah kita eliminasikan, kita mendapatkan nilai x itu sebesar 125. Karena nilai x-nya 125, kemudian kita akan substitusikan kembali ke persamaan z lambda untuk mendapatkan nilai y. Jadi x plus y sama dengan 25, kita substitusikan nilai x-nya 125 plus y sama dengan 25, sehingga kita dapatkan nilai y sebesar min. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x dan y ini, kita substitusikan nilai tersebut ya boleh ke persamaan zx atau zy. Nah, kali ini kita pakai persamaan zx, yaitu 6x plus 2y min lambda sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ya nilai x dan y-nya, sehingga kita mendapatkan nilai lambdanya yaitu sebesar 500. Nah, jadi nilai optimum dari persamaan z tersebut adalah x sama dengan 125, y min 100, dan lambda sebesar 550. Jadi, karena nilai lambda ini sebesar 550, artinya apabila kendala berubah 1 unit, maka fungsi tujuan akan berubah sebesar 550 unit. Kemudian, untuk menentukan apakah merupakan titik maksimum relatif atau minimum relatif, kita langkah keempat yang harus kita lakukan adalah mencari nilai turunan kedua atau derivatif parsial kedua dari fungsi Lagrange.
Nah, di sini ada ZXX. ZXX ini kita dapatkan dari persamaan Z yang memiliki variabel X, yaitu 6X. Jadi kita turunkan dia menjadi 6. ZYY dari persamaan Y memiliki variabel Y. Jadi ZYY adalah 8. ZXY adalah persamaan ZX yang memiliki variabel Y, yaitu plus 2Y. Menjadi ZXY sama dengan 2. Dan ZYX 2 dari persamaan ZY yang memiliki variabel X. Nah, lalu untuk GX dan GY kita dapatkan dari persamaan lambda yang variabel X-nya dan Y. Jadi GX sama dengan min 1 dan GY sama dengan min 1. Nah, setelah kita turunkan, langkah selanjutnya kita harus mencari nilai determinan hanya. Nah, jadi di sini kita buat determinannya 0. Pertama-tama di sini kita buat 0. Lalu di sini kita masukkan nilai GX, yaitu min 1. Di sini nilai GY min 1. Di sini nilai GX yaitu min 1 dan di sini nilai GY min 1. Kemudian di sini adalah nilai ZXX yaitu 6. Dan di sini nilai ZXY yaitu 2. Dan di sini nilai ZYX 2 dan di sini adalah nilai ZY 8. Setelah itu kita harus kalikan silang. Nah, 0 dikali 6 dikali 8. Jadi dapat dari sini 0 dikali 6 dikali 8. Lalu min 1 dikali 2 dikali min 1. Min 1 dikali min 1 dikali 2. Nah, lalu yang ini kita dapat dari sini. Jadi min 1 dikali 6 dikali min 1. Lalu 2 dikali 2 dikali 0 min 8 dikali min 1 dikali min 1. Nah, lalu kita jumlahkan, kita hitung, kita kalikan, lalu kita jumlahkan masing-masing, kita kurangkan. Sehingga kita mendapatkan nilai determinannya yaitu sebesar min 2. Jadi, karena nilai determinan H ini kurang dari 0, maka fungsi tujuan Z adalah titik minimum relatif dengan nilai Z sebesar Z maksimumnya sebesar minus 18.120. Nah, nilai Z maksimum ini kita dapatkan dari persamaan Z yang kemudian kita substitusikan nilai X dan Y, yaitu akhirnya kita mendapatkan nilai sebesar minus 18.120. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Di sini saya akan membahas contoh soal, yaitu carilah nilai optimum dari fungsi berikut dan temukan apakah maksimum atau minimum. Z sama dengan 2xy min x kuadrat min 2y kuadrat plus 100 dengan kendala x plus 2y sama dengan 10. Langkah pertama, buatlah fungsi Lagrange-nya. Z sama dengan 2xy min x kuadrat min 2y kuadrat plus 100 plus lambda dikali dengan 10 min x min 2y. Yang kedua, carilah derivatif parsial pertama dari fungsi Lagrange terhadap masing-masing variabel bebas atau variabel pilihan terhadap lambda. Kemudian derivatifkan parsial pertama dan disamakan dengan 0. Yang di sini ada zx 2y min 2x min lambda sama dengan 0. Jadi persamaan 1. Yang kedua, zy sama dengan 2x min 4y min 2 lambda sama dengan 0. Yang ketiga, ada z lambda sama dengan 10 min x min 2y sama dengan 0. Yang di zx itu dicari nilai x-nya kemudian diturunkan. Yang zy pun sebaliknya, dicari nilai y kemudian diturunkan. Langkah ketiga, gunakan metode eliminasi untuk memperoleh nilai dari variabel x, y, dan lambda. Di sini saya menggunakan persamaan 1 dan 2. Masukkan persamaan 1 dan 2-nya. Untuk mengeliminasi lambda, maka angkanya harus disamakan terlebih dahulu dengan dikalikan 2. Jadi, dikali 2 semua, min 4x plus 4y,
min 2 lambda sama dengan 0. Yang di bawahnya tinggal diturunkan saja. Untuk menghilangkan lambdanya maka dikurang, jadi min 4x min 2x jadi min 6x. 4y ditambah 4y jadi 8y sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai x dan nilai y, di sini saya mengeliminasi juga persamaan 3 dan 4, yaitu x plus 2y sama dengan 10, min 6x plus 8y sama dengan 0. Di sini kita harus menyamakan variabel y terlebih dahulu dengan dikali 4. Jadi persamaan 3 kita kalikan 4, yaitu 4x plus 8y sama dengan 40. Dan di bawahnya tinggal diturunkan saja, jadi 4x plus 6x 10x sama dengan 40. X sama dengan 4. Oleh karena itu kita substitusikan untuk mencari nilai y, yaitu x plus 2y sama dengan 20. Jadi x nya 4, 2y sama dengan 16, y sama dengan 8. Setelah mendapatkan nilai x dan y, di sini kita mencari nilai lambda. Lambda tinggal disubstitusikan menggunakan persamaan 1. Saya menggunakan persamaan ke-1, yaitu min 2x plus 2y min lambda sama dengan 0. Jadi dimasukkan x-nya 4, y-nya 8. Jadi lambdanya itu dapat 8. Langkah keempat, untuk menentukan apakah nilai z ini maksimum atau minimum, kita harus mencari derivasi parsial kedua. Di sini zxx-nya min 2, zyy-nya min 4, zxy-nya 2, zyx-nya 2, gx-nya min 1, dan gy-nya min 2. Langkah kelima, kita kalikan atau determinankan. Di sini min 1 dikali 2 dikali min 2 ditambah min 2 dikali 2 dikali min 1 dikurang min 2 dikali min 2 dikali min 2 ditambah 0 ditambah min 4 dikali min 1 dikali min 1. Jadi hasilnya 20. Jadi karena determinan hanya itu lebih besar dari 0, maka fungsi tujuan z-nya adalah titik maksimum relatif dengan nilai z sebesar z max sama dengan 2xy min x kuadrat min 2y kuadrat plus 100. Di sini tinggal masukkan angka x dan y, dan hasilnya z max-nya adalah 40. Oke semuanya, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. See you.